Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Ministry and Investment. Ya, teman-teman, hari ini tanggal 9 November 2023, dua saham ini adalah merupakan pendorong IHSG. Apakah teman-teman sudah punya? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman harap berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning, atau fake group yang mengatasnamakan MS Trade, mirip-mirip logonya seperti itu dan menawarkan titip dana untuk trading ya. Saya tidak membuka jasa titip dana trading sama sekali. Oke teman-teman, dua saham ini adalah merupakan pendorong dari IHSG. Ya, tentu teman-teman yang sudah ngikutin channel saya sudah tahu dua saham itu apa. Dari sini pun juga teman-teman sudah tahu. Oke, namun sebelum masuk ke bahasan ini, kita masuk dulu ke bahasan terkait indeks ya. Pasti ada yang nanya, kita kan nggak trading indeks, tapi kenapa kita Pak Surya selalu membahas indeks? Sepertinya cuma buang-buang waktu. Tidak teman-teman ya. Jadi teman-teman membaca indeks itu, teman-teman tahu mood market, teman-teman tahu heat market, tahu kondisi market seperti apa. Ini adalah kondisi dari IHSG teman-teman. Ini adalah kondisi IHSG di mana, nah ini sekali lagi, tepat sekali hari ini IHSG-nya sentuh high-nya di 6860. 6860 adalah merupakan resistan 38 retracement dari IHSG. Jadi sebenarnya hari ini IHSG-nya udah tes tuh 38 retracement 6860, namun demikian sayangnya closing-nya turun ya. Turunnya sedikit lebih rendah dari closing kemarin, namun tidak melewati low-nya kemarin, jadi cukup oke hari ini sebenarnya. Oke, resistan berikutnya untuk IHSG masih di 38 retracement, masih di 6860 ya. Untuk support bisa gunakan di kisaran ya 6.800-an lah, kira-kira begitu. Kemudian di ya 6.800-an kira-kira area itu, kemudian ada di 6.760, baru kemudian di 6734. Nah teman-teman, IHSG-nya hari ini naiknya adalah 34 poin atau 0,5. Apa yang akan terjadi kalau seandainya hari ini brandnya nggak naik ya? Brand nggak naik. Karena kita tahu hari ini signifikan sekali kenaikan dari brand. Di mana hari ini brandnya naik 18%. Selain brand ada BRPT. Nah, dua saham ini yang saya bahas sebagai dua saham yang pendorong IHSG. Apakah teman-teman sudah punya? Nah, dua saham ini teman-teman, ini sudah sering banget saya bahas, terutamanya untuk brand. Hari ini dia adalah merupakan pendorong atau penjaga IHSG tidak turun. Dengan melihat kenaikan brand hari ini 18% sekian, itu sangat signifikan sekali. Itu sangat signifikan sekali teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat dalam beberapa hari kemarin atau minggu lalu, brand ini masih bermain di sekitar urutan ke-4-5 ya, kadang masih di bawah BMRI. Per hari ini IHSG-nya udah brandnya udah di nomor 3 teman-teman ya. Jadi ini kenaikan dari brand ini membuat market cap-nya melejit langsung ke urutan 3. Nah, kalau teman-teman lihat nih 699 sekian, 780 sekian nih persaingannya sekarang face to face langsung dengan Bian teman-teman ya. Kalau sama BMRI udah jauh ya, karena BMRI di 542, Bian di 652 dan 699 di brand. Kalau bisa melejit lagi 100-an lagi, itu bisa di atas BBRI teman-teman. Nah sebelumnya sering saya sampaikan ya, the real mover market itu adalah didominasi oleh saham-saham Big Four Banking, di mana saham-sahamnya adalah BCA, BRI, BMRI, BBNI. Memang tidak benar-benar di urutan 1-2 untuk Big Four Banking itu. Namun pergerakan dari saham perbankan yang naik itu biasanya merupakan indikasi dari kondisi ekonomi ya.
Jadi kalau perbankan ini bagus, labanya bagus, berarti ekonominya bagus. Kira-kira seperti itu, sekilas untuk melihatnya seperti itu. Itu paling mudah, teman-teman. Namun demikian, kalau kita lihat di akhir-akhir ini kondisi saham-saham perbankan yang mengalami kemarin ketemu resisten terus kemudian pada terkoreksi, retracement begitu. Walaupun kemarin ada berita terkait The Fed yang masih menjaga the Fed rate-nya masih di 6% dan juga sebelumnya kaitannya adalah suku bunga acuan kita naik 25 basis point, yaitu kurang bagus sebenarnya bagi sisi perbankan. Tetapi dari the Fed rate-nya sendiri tidak ada kenaikan. Itu bagus untuk sisi perbankan. Kira-kira seperti itu. Nah, kondisi itu membuat mungkin saham-saham perbankan ini saat ini mungkin agak tertahan naiknya. Nah, padahal ketika saham-saham lain di 20 besar ini ataupun saham Big Four Banking ini mengalami penurunan, IHSG-nya bisa turun juga ya. Itu yang terjadi di IHSG-nya kemarin-kemarin juga mengalami turun. Nah, di sini saya selalu melihat mover apakah yang bisa mendorong kenaikan IHSG, dan selalu saya pantau yang sedang mendapat angin segar adalah Brent ya, karena dia adalah energi terbarukan, dan juga agak jauh di bawah sih BRPT. Ya, selain itu consumer ya. Nah, teman-teman kalau lihat laporan hari ini sepertinya terkait consumer hari ini bagus. Sepertinya tingkat penjualan atau apa datanya begitu. Hari ini bagus, berarti memang daya beli masyarakat juga cukup oke. Itu saham-saham consumer juga secara pergerakan harusnya cukup oke ya, teman-teman. Itu sekilas untuk pembacaan dari mover market hari ini. Dan saya masih pada Brent, dan karena Brent dengan BRPT satu perusahaan, keduanya saya angkut, terutamanya Brent ini saya 50% di Brent, teman-teman. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena buat teman-teman yang ngikutin channel saya, tentu pernah saya bahas bahwa kalau teman-teman pengen portonya itu bagus, carilah saham yang bergerak di atas indeks. Berarti simpelnya carilah saham yang naik, begitu. Ya, salah satunya Brent, seperti itu BRPT, terus kemudian AMMN, tapi sekarang lagi diam ya, karena kemarin sudah naik lagi. Jadi itu aja kuncinya sebenarnya. Kalau ada saham di 20 besar penggerak indeks ini, walaupun dia saham-saham bagus, tapi kalau posisinya sedang di bawah, seperti Telkom, dan mungkin kecenderungannya misalkan saham lain yang di 20 besar ini dan kecenderungannya masih turun, sebaiknya kalau teman-teman masuk, ya walaupun murah, mungkin kalau teman-teman tujuannya adalah mencari dividen ya mungkin oke, tapi kalau untuk growth porto ya mungkin perlu dipikirkan lagi. Dan tipikal di sini saya adalah bukan mencari growth dari dividen, tapi growth dari trading dengan cara compounding seperti itu. Maka saya mencarinya adalah saham-saham yang bergerak lebih tinggi dari pergerakan indeks, dan itu sudah bolak-balik saya sebut Brent dan BRPT. Ya, dengan catatan itu adalah untuk saat ini. Saya nggak bilang dia akan naik terus, nggak. Karena saya pun juga ketika dia diem, saya diem. Ketika dia bergerak, saya baru naik. Ketika dia turun pun saya juga kadang harus mengurangi posisi atau reducing, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk world market. Nah, teman-teman, ini untuk bursa Amerika tadi malam boleh dibilang tidak bergerak ya. Kemudian untuk Asianya ya mix, dan untuk Eropanya ini adalah sedikit hijau, mendekati lebih hijau lah kira-kira begitu ya, tapi enggak sampai 1%. Baik, kita lihat dulu sekilas untuk kondisi-kondisi ini ya. Kondisi-kondisi ini kebetulan update-nya agak lama, teman-teman. Ini juga teman-teman saya juga mengalami update dari TradingView cukup lama. Jadi sepertinya untuk bahasan terkait indeks tentang chartnya saya sudahi di sini. Bahasanya adalah sudah saya bahas di sini tadi. Baik, kita akan langsung lanjut masuk ke bahasan terkait harga komoditas. Kita cek dulu untuk crude oil turun ya teman-teman. Crude oil turun, natural gas juga masih ada kecenderungan turun, coalnya juga masih di bawah. Nah, ini gasolin teman-teman, ini gasolin ini adalah satu indikator tentang fuel atau energi yang sering saya pantau untuk melihat kemungkinan dari inflasi di Amerika atau negara-negara lain itu mau seperti apa. Kalau fuel ini naik, kemungkinan kan inflasi akan naik. Ketika inflasi naik, suku bunga dimungkinkan naik. Jadi ini sedikit bisa membantu kita memberi clue ke depannya untuk
terkait inflasi suatu negara itu seperti apa. Nah, kemudian untuk gold ini juga sudah mengalami retracement, koreksi ya. CPO seperti itu, nikel ini juga sama, tin juga sama. Nah, overall tidak ada yang outstanding dari pergerakan dari harga-harga komoditas ini. Jadi mungkin sedikit kita bisa abaikan bahwa harga komoditas tidak ada yang sangat-sangat signifikan bergerak naik ataupun turun. Oke, saya coba untuk update untuk terkait VIX, kecemasan pasarnya cenderung turun, harusnya marketnya oke ya VIX. Kemudian US 10 years bond-nya juga masih di nilai yang sama, DXY sedikit mengalami kenaikan ya. DXY adalah indikasi kekuatan greenback terhadap 6 mata uang negara lain ya, yang di list di sini. Kalau ini naik berarti greenback-nya perkasa, begitu ya. Kemudian kita lihat ini kaitannya dengan indikator tadi TRG Commodity Index ya. Ini kalau turun berarti overall list dari indeks-indeks komoditas, maksudnya komoditas, harga-harga komoditas yang masuk dalam mixing di indeks ini mengalami penurunan ya. Ya ini tadi. Memang overall harga komoditas tadi yang udah kita sebut itu pada mengalami penurunan. Sekilas kita bisa ngelihatnya dari indeksnya ya. Baik teman-teman, terkait bahasan dari komoditas tadi udah saya bahas. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan terkait saham-sahamnya ya. Saham-sahamnya apa aja yang mungkin menarik. Oke, sebentar saya akan siapkan dulu teman-teman ya. Bahwa saham saya tidak banyak berubah. Itu sekali lagi catatan untuk teman-teman bahwa saham saya tidak banyak berubah. Karenanya ya saya adalah trading beneran, bukan review saham. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kurang mendapatkan apa yang teman-teman cari di channel saya, karena memang saya tidak membahas hampir semua saham. Kenapa? Karena kebanyakan saham yang diminta teman-teman itu kebanyakan minta dibahas karena teman-teman punya gitu loh. Sedangkan saya nggak punya. Ya memang yang saya bahas ini tidak semua saham saya beli, cuman bisa dikatakan mungkin 20% sampai 50% saya pegang di saham tersebut. Walaupun ada saham yang selalu saya pegang, ada yang saya hanya daily trading. Contohnya Gajah Tunggal saya juga pegang, tapi daily trading kadang. Bahkan Arto pun hari ini saya juga pegang, daily trading juga ya. Doit, Indi juga kadang seperti itu teman-teman. Oke baik, pertama teman-teman kita akan bahas dulu dua saham yang merupakan pendorong dari ISG ya. Dua saham yang merupakan pendorong dari ISG. Ya karena saya punya gitu loh teman. Brand simply saya tidak bisa bilang teknikalnya ya. Saya nggak bisa bilang teknikalnya. Bener, ini karena masih baru dan kenapa saya masih pegang barang ini? Simple alasannya adalah ini adalah energi terbarukan, di mana sektor ini memang ya sektor yang digadang-gadang bagus lah gitu. Silakan cari sendiri beritanya. Saya masih pegang. Nah ini technically kemarin saya bahas bahwa dia turun ya. Ketika ini coretan lama saya ya. Ketika dia naik, saya sedikit bisa ngebahas teknikalnya. Nah ini terutama yang di sini nih, dia mengalami koreksi dan dia mengalami kenaikan. Nah ini kuncinya di 50 retracement, ini supportnya dia 4260. Ya 4260 baru naik, baru hari ini itu ini kan ada konsolidasi di dalam chart 60 menit. Teman-teman hari ini itu mungkin kalau 3 sampai 5 kali saya ada keluar masuk di brand ya. Saya ada keluar masuk di brand. Prinsip saya pokoknya kalau dia diem saya diem, kalau dia turun saya mungkin ngurangi posisi. Karena saya mau buy back di bawah. Dan ketika dia bergerak naik dengan volume kuat, biarpun saya nggak tahu beritanya, saya akan hajar kanan di brand. Saya hari ini 3 kali sampai 5 kali saya lupa brand. Oke, kita akan intip dulu untuk brand hari ini. Asingnya tebel banget teman-teman ya. Jadi mungkin saya udah ini udah naik, saya udah masuk, udah saya kurangi posisi juga yang untuk tradingan hari ini. Ini asingnya hari ini tebel nih. Ini bahkan paling tebel kayaknya sejak kita turun dikit. Sejak 13 Oktober teman-teman. Ini paling tebal asingnya masuknya dan hari ini tentu terjadi breakout volume, betul sekali. Jadi brand naik dengan volume. Kalau teman-teman lihat sekilas sepertinya hari ini ada terkait berita terkait brand ya teman-teman. Coba mungkin akan saya spillkan sedikit ya.
Saham Brand terbang nyaris 8%. Ya intinya kayak saya benar-benar nggak ngebahas secara berita ya. Saya beli nggak berdasarkan berita. Bahkan baru sore ini saya baca beritanya. Energi terbarukan, emiten energi terbarukan dan energi baru dan terbarukan milik Pak Prayogo Pangestu, yaitu Brand terbang pada sekian-sekian ya. Membuat kapitalisasinya membengkak betul. Belum diketahui pasti penyebab terbangnya ini, namun kenaikan Brent terjadi setelah JP Morgan menginisiasi ulasan untuk sektor energi, meliputi panas energi, panas bumi, distribusi, dan petrokimia ya. Oke, ya kira-kira begitulah. Terkait juga saham BRPT. Ya, BRPT merupakan holding dari 4 bisnis, yaitu Chandra Asri Petrochemical, Star Energy, Indo Raya Tenaga, dan Gria Idola. Silakan teman-teman cari sendiri. Ini yang ada kaitannya adalah Brand, BRPT, dan TPIA. TPIA saya punya kadang, tapi hari ini kebetulan tidak punya minggu ini ya. Oke, ini jadi sekilas tentang Brand. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu untuk Brand kondisi dari intraday-nya hari ini. Untuk Brand bagaimana? Kita cek dulu. Oke, kita cek ini Brand. Nah, ini sempat saya spill di Telegram saya tadi. Memang awalnya, jadi gini juga ya teman-teman. Ini cukup membantu saya di daily ketika saya mau sudah hajar kanan atau mau hajar kanan karena tip readingnya oke. Saya cek lagi di buy overnya ternyata lebih besar ya. Hijaunya dia ternyata lebih tinggi. Seperti ini yang sangat saya sukai. Jadi ini barang memang benar-benar dihajar kanan ya. 59%. Nah, net buy brokernya ini yang keren ini. BKAKLG. Jadi ini asing-asingnya masuk. Ini masih masuk jadi list saya untuk besok ya teman-teman, untuk Brand Barito Renewable Energy. Baik, kemudian adalah BRPT teman-teman. BRPT sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin, saya punya ini barang ya teman-teman. Memang hari ini juga masih tertekan, tapi dengan bergeraknya Brand ini barang jadi bergerak ya. Dengan bergeraknya Brand ini barang jadi bergerak. Simpelnya begitu. Simpelnya begitu kalau nggak mau mumet ya. Saya juga bukan orang yang mau mumet. Saya maunya simpel aja. Nah, untuk BRPT teman-teman, ini asingnya masih keluar. Saya harusnya hari ini reduce untuk BRPT ya. Ganti harga yang lebih baik. Tapi ya besok lah kira-kira begitu, karena yaitu tadi Brand naik, BRPT kemungkinan bisa ketarik ya. Jadi mungkin besok saya bisa buang lebih bagus seperti itu. Dan yang kedua juga saya harus maintain cash saya karena saya full margin kemarin. Jadi hari ini saya clearkan margin saya ada cash supaya saya nggak kelok, karena rekening saya di Mira ini masih yang merupakan rekening reguler ya. Kita akan cek dulu untuk kondisi dari saham BRPT teman-teman. BRPT juga sama ya, waktunya sama, waktu nanjaknya sama, jadi jengatnya ini sama teman-teman. Dan ini adalah 56% bayarnya hajar. Bayarnya mendominasi, bukan hajar kanan. Kalau di sini kita ngelihat 56% bayarnya mendominasi. Brand tadi belum saya baca. Brand 59% mendominasi juga. Jadi Brand BRPT hari ini posisinya adalah buying side atau buyer menguasai, simpelnya begitu. Baik, kemudian cuan hari ini asingnya, hari ini kemudian cuan hari ini asingnya net sell. Beberapa hari ini net sell juga. Sebelumnya padahal net buy banyak ya. Kita intip dulu untuk cuan. Saya nggak punya barangnya. Tapi cuan ini juga sebenarnya setiap hari saya pantau. Kenapa saya nggak berani ngambil? Karena posisinya sedang ngegas. Saya berani-berani ngambil kalau misalkan baru keluar dari area hijau ini. Tapi saat ini saya pantau terus. Ini barang ya. Ini barang saya pantau terus. Tapi saya juga punya logis. Artinya kalau sudah terlalu tinggi dan tidak ada konsolidasi, mungkin saya nggak berani masuk begitu. Padahal overall untuk cuan ini tiap dari intraday hari ini saya lihat memang bagus ya. Hajar kanannya bagus dan dominasi bayarnya juga 58%. 58% mendominasi bayarnya. Jadi sebenarnya secara indikator bagus, cuman kalau kita lihat chartnya dari si cuan ini
Ini saya nggak boleh masuk di model seperti ini kecuali di breakoutnya ini. Jadi kalau kayak brand saya hari ini kenapa 3 kali masuk, karena brand itu typically untuk rentangnya lebar sekali, dan di situ saya bermainnya bukan chart tapi bermainnya adalah bid overnya ya teman-teman, bid overnya. Baik, kemudian adalah ESA. ESA mungkin secara teknikal belum begitu bagus. Ini barang rebound dari dasar. Ya, rebound dari dasar ini masih mengandung banyak risiko teman-teman ya. Salah satu risikonya adalah ini barang mengandung yang namanya resistan volume. Volume yang terbentuk, volume para nyangkuters di sini yang mungkin akan mensuplai ketika harganya sentuh harga itu. Jadi sangat mungkin misalkan ketika ini naik nanti akan ada yang guyur gitu. Kecuali yang hajar kanan atau yang membeli itu lebih besar daripada yang guyur. Nah, itu baru bisa dijebol. Tapi setidaknya barang-barang seperti ini boleh teman-teman spec buy. Artinya apa? Artinya ini barang kan ada konsolidasi, turunnya udah terbatas, ada spec buy, ya beli sedikit-sedikit seperti itu. Beli sedikit-sedikit beli atau beli sedikit-sedikit gitu. Nah, ini kuncinya adalah hari ini ternyata dia bisa lewati 600. Resistan berikutnya 628, 653 untuk ESA ya teman-teman. Ini masih satu bidang juga. Ini ESA petrochemical seperti itu, dan asingnya hari ini masuk ya. Dengan volume hari ini ya biasa aja. Kita tinggal intip intraday-nya dari ESA. Kita tinggal intip intraday-nya dari ESA. Ah, ini bagus nih. Hijaunya di atas ya. Artinya dominasi bayarnya oke. Terus kemudian teman-teman, bayar yang hajar kanan oke. Nah teman-teman, kemudian ini untuk power buy analysisnya ini ternyata bayarnya tuh 68%. Artinya dominate sekali ya. Dominate sekali untuk bayarnya, buying side-nya sangat mendominasi teman-teman. Nah, ini salah satu indikator tambahan sistem pengambil keputusan bagi kita bahwa ini barang sedang dimakan lah, kira-kira begitu. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham terkait telekomunikasi. Mungkin secara teknikal ini masih bagus ya untuk Indosatnya. Ini barang dalam tren yang saya analisa ini teman-teman. Ini dia masih terjaga di area 38 retracement. Jadi kalau teman-teman lihat area yang saya kotak ini, perhatikan yang biru dulu ya. Ini adalah merupakan 38 retracement. Ini kunci teman-teman ya. Kuncinya dia itu adalah di support yang ada di 9175. Selama ini kan tidak jebol tuh yang saya lingkarin tuh. Nah, ini sepertinya tinggal menunggu waktu karena technically juga si ISAT ini masih bagus dari dulu. Koreksi-koreksinya sampai 38. Ini pun juga masih terjaga ya. Simpel aja begitu, saya belum punya tapi ini barang technically bagus dan masuk dalam risk appetite saya ya. Tapi asingnya hari ini 2 hari masih net sell ya. Volume masih biasa saja teman-teman ya. Volume masih biasa saja. Sebenarnya saya dulu sering trading ISAT, tapi karena lagi ada barang yang lebih bagus, jadi saya fokus pantangannya selalu di saham yang brand sama BRPT ya. Fokus pantangannya selama seperti itu. Kecuali mungkin nanti marketnya nggak saham itu sudah mulai nggak begitu bagus, saya mungkin akan beralih hati ya. Kita cek dulu teman-teman Indosat ya. Oke, Indosat. Nah, ini overall juga oke sebenarnya ya. Overall juga oke ya. Nah, overall juga oke. Terus YULG oke. Mungkin kita ini aja dulu. Kita ini dulu. Oke, lanjut. Oke, baik. Berikutnya adalah Excel ya. Ini sekali lagi teman-teman, mungkin ini saya sedang nggak punya, tapi ini barang termasuk tradingan saya ya. Tradingan saya lagi nggak punya, cuman ya karena memang lagi ini fokus hari ini saya ke brand ya. Ini barang, nah ini kan tradingan kan, Excel. Belum lama kemarin masih di 2000 sekian, ini sudah di 2170. Bahkan hari ini dia kan sempat ke 2230. Ini kalau bagi saya ini barang tradingan ya, si Excel ini. Ini asingnya saya masih net sell. Asingnya masih net sell di Excel. Kita lihat dulu Excel. Nah, ini juga masih belum jelas ya. Hijaunya di crossing sama merah dari bawah. Artinya si sellernya di sesi 2. Ini sepertinya kalau ngelihat seperti ini terjadi switching ya.
Switching itu mungkin ini pagi technically-nya bagus, orang-orang pada masuk, tapi begitu ada rumput tetangga yang lebih bagus, orang beralih ke situ gitu loh. Nah ya, awal-awal bagus oke, tapi orang switching. Karena saya sendiri juga intraday switching juga sering banget teman-temannya. Sering tergoda ke saham lain. Bahkan saya pernah cut loss gitu, terus cukup besar, tapi saat itu langsung saya masukkan brand dan terganti hanya dalam beberapa jam saja teman-teman. Terganti lebih. Jadi disitulah kadang keberanian saya untuk cut loss berapapun ketika saya ngelihat ada satu saham yang potensi bisa mengganti. Baik, kemudian MTEL hari ini naik dengan volume ya. Namun sayangnya AC-nya masih net sell. Hari ini juga sebenarnya sempat saya intip MTEL, tapi kalau ngelihat barang-barang yang rebound dari dasar begini, satu yang menjadi kekhawatiran saya adalah resistan-resistan volume ini. Ini yang siap-siap mengguyur kira-kira begitu. Kecuali yang mau ngebeli ini lebih besar dari yang mau guyur. Simpel aja seperti itu untuk saham-saham yang masih mencoba untuk beranjak naik, itu saya prinsipnya adalah seperti itu. MTEL ini overall oke, hijaunya berada di atas, artinya buy at offer-nya atau para pembeli ini tidak mau antri langsung ajar kanan. Nah, kita bisa ngelihat 64% adalah buyer ya, dan dominasi hijaunya lebih besar. Ini artinya orang-orang ini pada buy at offer ya, hajar kanan, nggak mau ngantri ya. Baik, kemudian kita intip dulu saham-saham terkait consumer ya teman-teman. Mayor nih, ya ini pola-polanya pola-pola trend channel ya teman-teman. Trend channel itu ya kira-kira lah. Kira-kira ini kembali lagi ke trend channel ya. Kira-kira ya ini baru kembali lagi naik dan ini ya apa? Kalaupun misalkan dia naik nanti itu resistannya ya sudah cukup bisa dibaca. Ya kira-kira ini trend channelnya, terus bisa dibagi tengahnya kira-kira seperti ini. Saat ini masih berada dalam fase menjejaki atau fase menyusuri trend channel naiknya ya. Trend channelnya naiknya ini untuk mayor, asingnya masih banyak keluar ya teman-teman. Asingnya masih banyak keluar, mungkin buy at offer-nya mungkin bisa kita cek untuk mayor. Ya ini sebenarnya juga sudah dominan ya, hijaunya artinya hajar kanannya juga dominan. Baik, kemudian kita cek ACES ya. ACES, aduh masih banyak net sell ternyata teman-teman. Ini juga model trend channel ya, masih uptrend, trend channel ya ini sudah sampai mid band sih. Sudah kurang begitu menarik ya. Memang beberapa waktu lalu ini barang sempat tinggi, tapi ini terus kembali sampai di support channelnya, support dari uptrend price channelnya, dan ini sudah ngelewatin mid bandnya kemarin, baru ini lagi kurang begitu menarik, tapi memang secara tren masih naik ya. Silakan kalau teman-teman mungkin punya pandangan alasan lain mau koleksi ini barang ya oke lah. Nah kemudian hari ini saya sempat masuk Medco teman-teman. Saya sempat masuk Medco tapi saya take profit. Kenapa? Karena ini sih saya sering banget trading di sini. Ini karena saya jujur aja tergoda untuk masuk ke brand lagi, menambah posisi brand untuk posisi tradingan. Karena saya pikir pelari cepatnya adalah di situ. Dan secara chart kan ini barang rebound dari dasar, jadi saya takut yang namanya resistan volume begitu. Kenapa? Karena ya mungkin yang nyangkut-nyangkut di sini kalau misalkan dia naik ini siap mengguyur, siap menghajar seperti itu. Ya kecuali beda barang kalau model-model brand, karena seperti yang saya sampaikan tadi di channel ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya paling suka adalah saham-saham yang sedang beranjak naik ya. Saham-saham yang sedang beranjak naik karena di situ nggak ada resistan gitu loh. Oke, saya sampaikan dulu nih. Saham-saham yang sedang bergerak naik ini saya suka. Ini teman-teman saya sampaikan. Nah ini kan
Brand ini masih 47 ya teman-teman, 4.700 loh teman-teman. Saya bahas Pieson, roket baru itu bernama Brand. Terus saya kasih tulisan when the sky is the limit. Jadi saham-saham yang nanjak teman-teman, itu the sky is the limit. Saham-saham yang all time high itu the sky is the limit. Artinya apa? Artinya nggak ada musuhnya kecuali orangnya mau take profit gitu loh. Nah, ini terus saya sampaikan juga, ini adalah konstelasi saham-saham penggerak indeks ya. Hafalin konstelasinya mover market ini ya. Simpelnya begitu. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dulu. Tadi sampai Medco ya. Nah, Medco oke, kita akan intip dulu kondisi Medco AC-nya masuk terus. Oke, juga Medco ini kan sudah turun dalam nih teman-teman. Kemarin sampai 1.700, ini 1.170-an. Medco kita intip dulu intraday-nya dari Medco, coba kita intip Medco. Nah, ini juga oke dan tidak ada crossing dari merahnya, artinya stabil. Dan kita bisa ngelihat bahwa 62% adalah buying side-nya kuat ini teman-teman. Buying side-nya kuat, buy over-nya juga kuat. Jadi ini barang harusnya sih lanjut. Untuk Medco ini harusnya lanjut. Tapi hari ini banyak saham yang kalah pamor sama brand. Karena kalau udah brand itu bergerak ya kayaknya yang lainnya goyang harus pada keluar gitu kan. Baik, kemudian yang sudah mulai ada perlawanan adalah saya bahas lalu adalah TKIM, INKP. Nah teman-teman, ini mungkin untuk reboundnya dari TKIM bisa dicek dari kanan ini ya. Yang kanan. Hari ini untuk TKIM teman-teman ini bisa melewatin resistan dia. Nah ini dia bisa ngelewatin resistannya dia di 7660. 7660 itu resistan, berikutnya 8170, 8175, kemudian 50 resistan, targetnya 8574. Ya kita pantau aja kenaikannya dari si TKIM hari ini. Asingnya oke, masih masuk dan volumenya sayang belum keluar ya. Sayang volumenya belum keluar. Tinggal kita cek intraday-nya dari TKIM. Kita cek dulu intraday-nya. Oke ini teman-teman. Dominasi buyer-nya juga oke nih. Buyer mendominasi dan hijaunya juga di atas nih. Oke semuanya. Kemudian INKP juga oke ya. Dominasi buyer-nya juga oke. Buyer mendominasi, tinggal kita cek kemudian untuk INKP-nya. Nah, INKP asingnya 3 hari ini keluar ya. Hari ini masih besar keluarnya. Oke, kita cek dulu untuk INKP. Ini masih belum begitu rebound dibanding TKIM. Tapi kita bisa juga ukurkan resistannya, ambil kita ini aja dulu bahwa 8.600-an, 8.600 resistan, 8.900 resistan, target 9134 ya untuk INKP. Nah kemudian ini saham, tapi sekali lagi hati-hati ya teman-teman. Saya hari ini juga masuk ini, tapi tradingan aja. Ini adalah Arto. Arto ada yang komen, Pak Arto BBYP saya dulu pernah cut loss. Sama, saya juga pernah cut loss ini barang ya. Ini karena ini dulu merupakan mover market teman-teman. Ini dulu merupakan mover market. Jadi saya itu selalu mencari saham-saham yang menjadi mover market, terutama yang naik, karena di situ para manajer investasi itu sangat suka sekali di saham-saham tersebut. Oke. Bentar, saya kayaknya pernah bikin ini ya, coretan ya tentang ini ya. Sebentar, masih ada nggak ya? Atau sudah saya rubah? Sepertinya udah saya rubah teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Intinya mover market ya. Intinya ini. Tapi ini nggak bisa kita pakai setiap saat karena sudah update. Dimana Arto dulu sama Goto tuh posisinya di area-area 10-20an besar nih. Sekarang udah nggak. Jadi saya juga udah jarang bahas Arto sama Goto ya, karena ya saya nyarinya kan mover indeks yang bergerak kan gitu. Nah, terus ini tadi saya sampaikan bahwa untuk Arto kenapa saya bahas? Karena kalau teman-teman perhatikan, ini Arto hampir setiap hari sekarang bergerak. Ya, hampir setiap hari sekarang bergerak, hari ini aslinya masuk. Daily-nya mungkin kita bisa lihat secara teks ya. Kenaikannya kan
4%, 11%, 8%, hari ini 8%. Ini begini-begini ini menjadi notis saya. Nah sebenarnya ya, misal pun dulu kita pernah katal suatu saham. Apakah suatu saham ketika dimana kita pernah rugi besar nih, misalkan nih saya rugi 5 juta nih dari satu saham. Apakah saya kapok di saham itu? Sebenarnya kerugian kita itu karena waktu atau timing kita yang nggak tepat. Mungkin kita beli Arto ketika downtrend, ketika uptrend, atau ketika bangkit dari dasar, why not gitu loh. Yang penting kita harus hati-hati. Kalau saham itu uptrend, kita less risk, kurang berisiko. Tapi kalau itu saham itu downtrend dan sedang rebound, secara risiko dia lebih besar. Karena selling side-nya masih kuat, buying side-nya belum kuat. Kira-kira begitu ya, simple aja untuk Arto. Boleh diperhatikan, tapi tetap hati-hati karena masih downtrend, masih long downtrend, masih banyak yang namanya resistan volume. Masih banyak mungkin orang-orang yang nyangkut, sehingga ketika harganya sentuh harga mereka, average mereka, mungkin mereka akan keluar, dan itu kalau volumenya besar membuat saham itu tetap turun. Nah ini buy overnya masih besar, udah besar, oke, hijaunya di atas dan 50% lebih buyer ya. Baik, kemudian agro sama pesan saya, ini masih long downtrend, buyernya udah kelihatan keluar, ajar kanan, dan juga sudah 63% buyer, ya 63% buyer. Sekali lagi, ini barang kondisinya seperti Arto tadi, masih beranjak dari dasar, jadi harus ada tambahan hati-hati teman-teman ya. Saya yang keduanya nggak punya, tapi saya pantau terus. Mungkin saya trading. Kalau Arto saya tadi punya, kalau agro saya nggak punya. Prinsip saya kalau ada saham yang lebih menarik, pasti akan saya lirik yang lebih menarik itu teman-teman. Baik, kemudian Saratoga prinsipnya masih sama juga. Ini barang ada tanda-tanda rebound tapi masih di dasar. Jadi pesan saya harus hati-hati. Mungkin kita harus memberikan prioritinya pada saham-saham the best technicalnya seperti itu. Dan di Saratoga ini nggak masuk yang paling the best secara technical. Tapi semua saham yang rebound itu kan diawali dari dasar ya. Pokoknya intinya saham-saham yang rebound membentuk inisial untuk naik seperti ini boleh, tapi sifatnya ini masih sangat spekulatif buy dan masih sangat mungkin diguyur ya. Jadi pesan saya selalu hati-hati. Nanti dikiranya yang saya bahas ini pasti naik, enggak. Mungkin naik, tapi timingnya kapan enggak tahu, dan itu semua terserah ke Mr. Market ya. Mr. Marketnya mau seperti apa? Karena kita ini kan hanya penumpang ya, hanya penumpang di market ini. Ini untuk Saratoga dia masih net masih sell at bid, masih jualan ya. Baik, kemudian langsung kita cek dulu Doit, ternyata masih belum bagus ya. Masih ada yang sell at bid untuk Doit. Nah, sekarang langsung kita cek dulu untuk di sini Doit. Ini juga asingnya masih belum. Volume hari ini juga masih biasa. Ini saya sih udah cukup lama nggak punya. Ini barang juga sama ya, ada percobaan rebound. Tapi sekali lagi ini barang harus hati-hati karena mungkin masih menimbulkan yang namanya resistan volume. Nah ini saya agak kaget ERA ya teman-teman, ternyata udah turun beberapa hari ini. Ini sebenarnya nggak begitu bagus dan masih mengandung banyak resiko resistan volume ya. Oke, tapi saya ada teman yang masih pegang ini barang dan sangat suka ini barang ya. Ya, saya hanya bisa berkata ini barang mungkin masih turun karena kemarin masih lower low ya, ngebentuk satu low yang lebih rendah, itu adalah bahaya. Karena membentuk lower low, ini low naik sedikit tapi ngejebol lagi jadi lower low seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Oke, baik teman-teman, hari ini saya ngebahas kondisi market yang mana market didrive oleh dua saham yang sering banget saya bahas, yaitu Brand dan BRPT. Walaupun demikian saya hari ini juga ngebahas saham-saham lain yang memiliki potensi untuk bergerak. Baik teman-teman, demikian dari saya, MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.